tetapi karya Allah jadi hari ini. Dan saya berharap kita pertahankan karya Allah. Panitia cuma bekerja beberapa, tapi yang kita yakini Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dengan harapan supaya kita mempertahankan karya Allah, seperti yang kita sudah dengarkan tadi dari khotbah persatuan dan kesatuan. Mengapa harus bersatu? Bagaimana harus bersatu? Dan apa hasilnya persatuan itu? Itu kemuliaan dan banyak jiwa yang diselamatkan. Dan minimal datang ke gereja-gereja saudara. Jadi saya pikir-pikir mau kasih seminar tentang panggilan pelayanan, sedikit saja kemungkinan, dengan memotong-motong beberapa hal supaya cuma ingin memotivasi kembali kita semua hamba-hamba Tuhan yang memang sudah terjun dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dengan ayat yang kemungkinan sudah terlalu banyak kali kita baca, yang kita sudah hafal, tetapi kita renungkan kembali. Ini ayat, coba dibukakan ayat yang pertama dalam Matius pasal yang Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita bisa melihat dan mengintrospeksi diri kita. Seperti apa kita menjadi pelayan Tuhan. Nah, kalau kita baca ayat ini, dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Semua kita tahu belanja, apalagi ibu-ibu. Lebih pintar belanja ibu-ibu. Kalau kita pergi berbelanja, kita tahu bahwa kita tahu membedakan mana yang tidak baik dan mana yang baik. Dengan pengertian kita akan memilih di mata kita, ini yang baik, ini yang berkenan di hati saya. Dengan pengertian ini beda dengan yang lain. Walaupun satu merek bisa berbeda, ya, walaupun satu merek bisa berbeda di mata kita, dan memang terjadi juga perbedaan-perbedaan. Walaupun satu merek, bahkan satu nomor pun, katakan kita beli seperti saya celana nomor 35, pernah saya beli celana nomor 35, nggak bisa masuk. Jadi kita mau mencari di mata kita, ini beda dengan yang lain. Demikian Tuhan memilih saudara dan Tuhan memilih saya. Di mata Tuhan saya itu beda dengan orang lain. Di mata Tuhan saudara beda dengan orang lain. Dan Tuhan membuktikan beda itu, maka Tuhan mengatakan, kamu ini terang dunia. Cuma satu perbedaan yang saya angkat, ya, ada banyak sekali. Cuma ini berkenan panggilan pelayanan. Jadi saya mengangkat satu perbedaan yang Tuhan memang kasih perbedaan. Kamu ini terang dunia. Bilang sama orang di sampingmu, kamu terang dunia. Sekarang kita akan melihat fungsi dari terang itu seperti apa. Next. Yang pertama, terang itu menunjukkan jalan. Sudah tahu perjalanan bangsa Israel ada tiang api. Ya, saya tidak kasih ayat kepanjang, saudara. Saya tidak kasih referensi, nanti saudara aja. Kalau Pak Roland di sini atau Pak Yonce dan Pak Yong, bahkan moderator kita punya mobil mewah, keluarkanlah mobil mewah itu pada waktu malam, jangan pakai lampu. Mau ketemu di mana kita, saudara? Mobil mewah keluar jangan pakai lampu. Kira-kira mau ketemu di mana? Bisa di sorga, bisa di bawah kali, bisa di jurang, atau bisa tabrakan. Maka fungsi saudara dan fungsi saya menunjukkan jalan.
Orang percaya dijadikan terang oleh Tuhan dengan fungsi pelayan Tuhan, menunjukkan jalan kepada orang yang belum tahu jalan. Dan di luar sana banyak orang yang belum tahu jalan untuk ke surga. Ada begitu banyaknya pertanyaan tentang masuk surga. Ada orang bilang banyak jalan ke Roma, tetapi jalan ke surga cuma satu. Cuma Yesus. Semua katakan amin. Cuma Yesus. Jadi sekarang saudara mulai coba mengoreksi diri dan introspeksi. Apakah selama saya jadi hamba Tuhan sudah mampu menunjukkan jalan kepada orang? Karena kalau kita khotbah di gereja, itu biasa. Kita tidak menunjukkan jalan lagi bagi orang yang ada di gereja. Kita menunjukkan jalan kepada orang yang belum tahu jalan. Amen. Bukan di gereja kita khotbah tentang jalan. Orang di gereja sudah tahu jalan. Walaupun kita memang diperhadapkan dengan begitu banyaknya jalan. Tetapi saya dengan saudara yang sedang Tuhan sudah pilih, memang Tuhan khususkan untuk satu, menunjukkan jalan. Ada jalan menurut setan, ada jalan menurut diri sendiri, ada jalan menurut perintah orang lain, ada jalan menurut adat istiadat, ada jalan menurut Sebaba, Dewi Kuan Im, Gohon Son, dan agama-agama lain. Kita diperhadapkan dengan 12 jalan. Saudara harus menguasai itu. Baru saudara mampu menciptakan jalan yang benar, yaitu Yesus. Terang itu menunjukkan jalan. Bilang sama orang di sampingmu, kamu harus mampu menunjukkan jalan kepada orang lain. Tunjuk, jangan cuma ngomong tunjuk. Bro harus mampu tunjukkan jalan kepada orang lain. Kalau kita hanya berkuar-kuar di gereja, saudara, biasa itu. Saudara, mudah-mudahan kita semua sama di sini. Camat saya itu bawa bayar perpuluhan. Camat Sumedang, orang lahir Sumedang. Saya ajar dia bawa perpuluhan. Dan dia bawa perpuluhan. Bagaimana kita mengkomunikasikan tentang Yesus dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan. Nah, orang-orang yang seperti itu kan, waktu dia pancing saya Pak Pendeta mau nggak kasih 2,5% ya enak banget orang Kristen. Saya bilang bukan, orang Kristen bukan kasih 2,5%, 10% Pak, jangan. Saya buka kita dengan saya terangkan. Ini dia dengan Injil, dengan Yesus. Saya dengan saudara ini tugas yang pertama. Tuhan membedakan kita menjadi terang. Dengan pengertian kita mampu menunjukkan jalan kepada orang. Jadi jangan sampai fungsi kita tidak dimanfaatkan. Kalau fungsi kita tidak dimanfaatkan, jangan saudara kecewa. Jangan saudara kecewa kalau saudara hampir tidak berguna. Hampir tidak berguna menjadi pelayan Tuhan. Bukan tidak berguna, hampir tidak berguna. Karena kita menutupi diri dengan pengertian-pengertian yang Tuhan sudah taruh kepada kita. Saya tidak bicarakan yang kedua. Fungsi yang kedua, terang itu membawa kepada tujuan. Bukan hanya menunjukkan jalan, tetapi terang itu akan membawa kepada tujuan. Menyatakan kepada dunia tentang Yesus dan menyatakan surga kepada orang yang belum tahu surga. Jadi kita akan membawa orang kepada tujuan, kepada sasaran. Itu terang seperti itu, seperti yang saya katakan tadi. Mungkin Pak Yanto, Pak Yojo, Pak Yohanes punya mobil, Pak. Ada mobil bagus. Pakailah mobil pada waktu malam. Kan sekarang sudah kondisi yang kalau kita katakan bangkitlah menjadi teranglah karena kegelapan. Coba bawa mobil di waktu gelap, tidak ada lampu. Tidak ada lampu, bawa mobil aja di waktu gelap. Saya katakan kita ketemu di jurang, atau ketemu di rumah sakit, atau ketemu di surga. Kalau mobil itu tidak ada lampu, karena fungsi lampu itu menunjukkan jalan,
dan membawa kepada tujuan. Kita membawa orang kepada tujuan dan kita juga sampai kepada tujuan. Amin. Bilang sama orang di samping, bawa jemaatmu sampai di tujuan. Haleluya. Amin. Ada satu pendeta namanya Okio, punya anak gadis 9 tahun. Banyak waktu kali keluar pergi ke terminal. Kita contohkan saja terminal Grogol. Grogol. Ini anak dengar ini ikut ke Grogol. Terus dia tanya kepada bapaknya, "Pak, itu orang teriak-teriak Grogol itu siapa?" Bapaknya bilang, "Oh, itu calo." Ya, kenapa dia tidak ikut ke Grogol? Dia cuma calo. Terus anaknya dia nangis, itu anak. Dia pergi ke pojok dia nangis. Bapaknya, "Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis?" "Iya, kalau bisa Bapak jangan jadi pendeta. Nanti Bapak teriak-teriak surga, Bapak tidak ke surga. Sama dia calo." Banyak pendeta yang tidak masuk surga. Yang tahu teriak surga. Kalau kita masih punya kebencian, punya iri hati, punya dendam, sentimen, nggak bakal masuk surga. Ya sudah jadi calon surga. Bilang sama orang samping, bukan kamu itu. Tunjukkan tangan, bukan kamu itu, bilang. Kenapa? Karena kalau saya bilang kamu lagi berantem di sini, saudara, bilang bukan kamu itu. Ini saya membayangkan, saudara, itu PA itu sederhana. Tetapi saya pikir setiap minggu kita teriak surga. Tetapi kalau masih ada kepahitan di dalam kita, masih ada kebencian di dalam kita cuma jadi calon surga, saudara. Orang lain kita bisa bawa masuk, tapi kita ketinggalan. Apa kata Paulus? Apa yang Paulus pernah katakan? Jangan sampai aku yang memberitakan dan aku tidak masuk ke sana. Saya tidak baca definisinya, saudara, ya, karena jangan terlalu panjang, nanti sedikit ada hal-hal yang sangat prinsip. Jadi saya juga berpikir tentang itu. Paulus bilang begitu. Ini ilustrasi seperti itu sebenarnya. Rasanya diambil dari Alkitab, dari itu baru disampaikan. Saya merenungkan baik-baik, maka saya menjaga hati. Haleluya. Supaya jangan sampai ada sesuatu yang terbesit di hati yang membuat tidak masuk surga. Satu aja, dosa ini hati tidak kelihatan. Dosa dengki tidak kelihatan. Kalau emosional bisa kelihatan. Dosa ini hati, dosa dengki itu tidak kelihatan. Dan itu bisa membawa orang masuk neraka. Sekali lagi bilang sama orang di samping, bukan kamu itu. Bahaya kelihatan di sini, ada kemungkinan yang di sini yang masih seperti itu. Ya. Metanoia. Saya tidak menuliskan satu ayat, tapi saya ingin baca itu, saudara. Saya tergerak lagi untuk membaca itu, saudara. Ayat ini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, merubah dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kejadian 5 ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki, merubah dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kejadian pasal 1 mengatakan Allah menjadikan manusia serupa dengan gambar Allah. Sekarang kejadian pasal 5 berubah jadi gambar Adam. Sudah bukan gambar Allah lagi, tapi dia berubah menjadi gambar Adam. Maka Adam mewariskan kepada saudara tabiat-tabiat duniawi.
kebencian, emosional, amarah, iri hati, dan semua diwariskan kepada manusia. Dan Yesus lahir untuk mengembalikan citra ilahi atau karakter Allah dikembalikan kepada manusia. Apalagi kita sudah hamba Tuhan. Maka kalau saudara pulang sebentar, jangan bawa pulang Adam, bawa pulang Yesus. Amin. Bilang sama orang di sampingmu, yang Adam di dalam kamu harus matikan sekarang. Bilang. Adam di dalam kita harus dimatikan sekarang. Bawa pulang Yesus. Yes. Amin. Kita kan pelayan. Yes. Pelayan Tuhan. Yes. Dia melahirkan seorang anak laki serupa dengan gambarnya, gambar Allah. Dan itu masih muncul bukan hanya kepada jemaat, tetapi kepada para pelayan-pelayan Tuhan. Baru buka sidang, Tuhan pimpin sidang ini, Tuhan pimpin rapat ini, Roh Kudus ambil lagi. Baru 5 menit tanggung. Wah, minta ampun. Apa Roh Kudus atau Roh Kudus? Muncul tabiat-tabiat Adam. Dan sekarang itu makin merambat kemana-mana. Dalam satu sidang yang saya ikut, saya mengkhotbahnya, saudara, mereka rapat. Saya khotbah, menurut saya persatuan. Saya khotbah persatuan, saudara. Mengapa bersatu? Bagaimana bersatu? Apa upah persatuan? Itu khotbah saya waktu itu. Baru 15 menit rapat, bunyi meja, buah. Yang pulpennya pendeta. Sudah tahu. Maka apa yang saya sampaikan, terang itu yang pertama menunjukkan jalan, yang kedua membawa kepada tujuan. Itulah saudara dan itulah saya. Bawalah orang-orang yang ada di sekitar kita sampai kepada tujuan, khususnya jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan dalam pengembangan kita. Kalau saudara menginjil, sampaikanlah itu, bahwa itu fungsi kita seperti itu. Jangan kita keluar dari fungsi, nanti kita juga tidak berguna. Dan Tuhan katakan, buanglah hamba yang tidak berguna. Itu cukup berat. Terus coba dikembalikan next tadi. Kita masuk pada hal yang ketiga, menghindarkan orang dari kesesatan. Kalau kita berjalan di hutan waktu malam atau berjalan di tempat yang gelap, bisa saja kalau gelap orang keluar kamar masuk kamar orang lain. Karena gelap. Ini nyinggung-nyinggung, nyerempet saya, saudara ya. Apa-apa diserempet sedikit itu. Saudara dengan saya fungsinya menghindarkan orang dari ketersesatan. Bukan hanya ketersesatan makanya ini. Maka belajar banyak firman Tuhan. Minta Roh Kudus tolong pimpin kita dalam hal menyampaikan kebenaran. Sekarang di mana-mana muncul yang seperti benar, tapi sebenarnya tidak benar. Banyak orang yang bisa tersesat hanya dengan, ya istilahnya kita mau pakai apa, saudara ya. Nanti sebentar saya akan bicara beberapa penghalang tentang pelayanan itu. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan menjadikan saya, Tuhan menjadikan saudara untuk menghindarkan orang dari ketersesatan. Dalam pelayanan, dalam pengiringan, dalam situasi yang ada di dunia ini. Karena begini, konspirasi itu terjadi di mana-mana. Konspirasi. Kalau saudara membaca firman Tuhan dalam satu raja-raja, disebutkan begini, maka kokohlah kerajaan Salomo. Kuatlah kerajaan Salomo. Kenapa kerajaan Salomo jadi kokoh dan kuat? Dia harus menyingkirkan Adonia. Dia harus menyingkirkan Imam Abiatar.
Bahkan Yoab pun harus disingkirkan. Dan saya mempelajari itu. Imam Abiatar membuat satu konspirasi dengan Yoab dan Adonia untuk menyingkirkan Daud. Ini satu hal yang kemungkinan banyak orang tidak tahu. Disebutkan oleh kitab raja-raja, maka kokohlah kerajaan Salomo. Dan saya mempelajari itu. Baru saya ketahui, Adonia harus disingkirkan. Imam Abiatar harus disingkirkan. Bahkan Yoab harus disingkirkan. Kenapa? Di situ ada konspirasi untuk menjatuhkan Daud. Dan itu Daud tahu. Maka dia pesankan kepada Salomo. Salomo, kamu tahu apa yang dibuat Daud di masa damai? Bagaimana Daud bertemu dengan Imam Abiatar dan Adonia dengan kesepakatan Adonia harus jadi raja dan saya harus disingkirkan. Ada banyak konspirasi saudara yang bisa muncul yang mungkin kita tidak mampu untuk mendeteksinya. Tetapi kalau saudara punya firman dan tetap duduk kepada ini, saudara akan mampu menghindarkan orang dari kesesatan. Saudara lihat aja, kalau orang datang dengan terlalu tunduk-tunduk, dia pulang dia mau pinjam duit. Ya kita pengalaman saudara ya. Jadi bicara sedikit tentang pengalaman yang begitu. Ada begitu banyak kemungkinan hal-hal yang bisa memasuki kuping kita yang membuat kita terikut dengan gaya orang lain. Nah, yang keempat saudara. Fungsi dari terang itu yaitu menghilangkan ketakutan. Saya tidak berikan ayat yang dikatakan berapa lama lagi malam ini. Nah, kalau saudara pergi ke rumah sakit, jemput hamba Tuhan sakit atau melihat hamba Tuhan sakit atau cuma bertanya sakit apa kamu? Oh, sakit di sini perubahan gitu. Bukan begitu menghilangkan, jangan takut nanti mati dia. Kalau sakit saya sini, oh gak apa-apa, bidur Tuhan Yesus. Hamba Tuhan, jemaat Tuhan, Tuhan jadikan terang untuk menghindarkan orang dari ketakutan. Sampai penjaga malam dia bertanya, masih berapa lama ini malam ini di dalam ketakutan? Jadi saya dengan saudara, fungsinya yang pertama menunjukkan jalan, membawa kepada tujuan, menghilangkan orang dari ketersesatan, dan yang keempat di situ bahwa kita itu mampu menghilangkan ketakutan orang lain. Saya masih ingat saudara, waktu kerusuhan tahun 98. Waktu itu ada ibu pendeta meninggal. Pendeta Yesayus Tobing istrinya meninggal di Bekasi. Saya sampai ke Pondok Labu, sudah masa sudah turun, dan ketemu adik saya, dia bilang begini, pulang udah kerusuhan, kita jalan sampai Bekasi. Mobil kita diangkat, mau dibanting, tetap saya bertahan dalam mobil. Orang bilang ada apa? Belum ada apa-apa, aman. Karena kalau kita membuat orang itu takut, saudara, takut itu membawa penyakit. Nah, saya katakan kalau saudara pergi ke rumah sakit, lihat orang, aduh sakit, aduh bahaya itu jantung itu, bahaya itu jantung, mati dia. Tapi kalau saudara itu nggak apa-apa dalam nama Yesus, orang itu sembuh. Kami pendeta DPD Jawa Barat baru selesai dengan istilah STW, safari 17 wilayah, 600 pendeta kita kunjungi satu persatu sampai kedalaman. Terakhir di Pangandaran, saudara, ada satu hamba Tuhan yang memang sempat sakit stroke di Australia. Dia ikut dengan semangat, orang bikin semangat. Sudah tahu dia naik tali dan dia terjun ke sungai. Wah, dia berani, akhirnya dia sehat sembuh sudah.
Karena dorongan dari hamba-hamba Tuhan yang memberikan semangat dan spirit. Bukan jangan kamu nanti begini loh, nanti begini loh, nantinya jadi begitu. Dan saya semangat lumayan saudara ya. Umur saya 65 tahun. Keliling Jawa Barat saudara. Keluar subuh, pulang subuh. Tidur cuma 2 jam. Tadi malam cuma tidur 1 jam saya. Tidur 1 jam. Saya mau tidur pagi lagi udah nggak bisa. Akhirnya ya udah mandi datang ke sini menyampaikan firman Tuhan. Ini materi kan sudah biasa. Yang Tuhan katakan kita itu menghindarkan orang dari ketakutan. Tetapi nyatanya kita lebih banyak menakuti orang daripada menghindarkan orang. Ya. Lebih banyak kita menakuti orang, saudara. Oh, jangan begini, jangan begitu, jangan begitu, jangan begitu. Bagi Yesus kan tidak ada perkara yang mustahil yang dikatakan Bayu kita di saudara ya. Maka kita yang menjadi pemberi spirit, pemberi semangat, menjadi motivator. Menghindarkan orang dari ketakutan itu sama dengan digantikan kita menjadi motivator. Itu pengganti dari kata menghilangkan ketakutan, diganti kita ini menjadi motivator. Bukan melemahkan orang. Saya melayani di Cinere, di sini ada Ibu Rahel. Waktu perintisan 1 orang. Jumat saya jadi gembala 7 bulan 1 orang. Tapi keluarga ada yang datang. Tidak ada yang mengatakan, aduh kasihan kamu ya. Tunggu di situ sampai Tuhan kirim jiwanya. Tunggu. Nah, Tuhan kirim jiwa lah. Puji Tuhan ya, jemaatnya lebih banyak dari inilah. Untuk kebaktian ya. Ya 2 kali dari ini menggunakan kalau kebaktian ya. Puji Tuhan. Dan saya karena belajar ayat ini senang sekali saya bisa menghindarkan orang dari ketakutan. Di mana saja dan kapan saja. Walaupun saya kadang-kadang satu malam saya takut. Satu malam saya takut sudah. Jam 2 atau setengah 3. Saya bangun kok. Dada kiri saya sakit. Saya tumpang tangan, tapi dia baik saya periksa dokter. Saya bangun pelan-pelan supaya saya nggak bangun. Dia bangun sudah. Mau kemana? Mau ke rumah sakit. Kenapa? Dada kiri sakit. Ya sampai ke sana dokter lihat dokter cuma begini, tes. Bapak orang olahragawan ya. Saya bilang tadi baru main bulu tangkis. Oh itu ketarik gitu Pak. Ketarik ototnya ketarik. Ya puji Tuhan saya langsung pulang. Dia minta 250, saya kasih 500 ribu. Yang penting saya tidak sakit. Sempat takut karena jantung sebelah kiri. Walaupun saya menghilangkan ketakutan orang lain, saya sempat takut. Tapi istri saya temani saya ke rumah sakit. Itu fungsi-fungsi dari terang yang Tuhan bedakan untuk saudara dan saya. Yang terakhir saudara, dalam Pengkhotbah 7 dikatakan terang itu menyenangkan. Nah, jadilah gembala atau pelayan Tuhan yang menyenangkan. Saya mau tanya dulu, Bu, Bapak menyenangkan nggak dulu? Menyenangkan, betul. Pak, Ibu menyenangkan? Oh iya. Nah, yang lebih pegang apa nih? Ibu menyenangkan. Bu, Bapak menyenangkan. Terang itu menyenangkan. Jangan sampai Papa pulang anak lari karena takut. Jangan sampai ibu pulang anak takut. Saya pernah, saudara, tanya kepada satu jemaat yang saya tidak tahu itu jenderal. Pas dia duduk paling depan. Saya khotbah ini. Saya bilang sama ibunya, Bu, Bapak itu menyenangkan. Pucat itu ibu. Waktu pucat ibu, saya langsung balik. Pak, ibu menyenangkan. Oh, menyenangkan. Karena saya udah lihat sudah lain ini. Udah lain mukanya. Nah, dari kebaktian saya tidak tahu dia bintang 2 masih dinas.
Ya, memang sudah dikte begitu tentara. Jadi orang percaya jadi hamba Tuhan adalah hamba Tuhan yang harus menyenangkan. Amin. Lihat aja dengan tetangga kita atau di rumah. Kalau saudara mampu menyenangkan tetangga saudara, tidak akan ada yang protes. Pelayanan apapun tidak akan diprotes, asal saudara menyenangkan. Kadang-kadang kita memuji diri seperti orang suci di balik tembok, saudara. Sampai tetangga nggak kenal kita. Kalau kita ingin saudara jadi seperti yang saya katakan tadi dalam khotbah 7 itu, terang itu menyenangkan. Dari dalam rumah sampai tetangga, di mana kita pergi, kita menjadi seorang yang menyenangkan, bukan menyebalkan. Oh, udah datang lagi dia cerewet tuh. Udah datang lagi dia, minta aku deh. Sesungguhnya kami berjalan dalam istilahnya safari 17 wilayah. Ada satu hamba Tuhan yang sangat menyebalkan. Dan saya bilang, aduh kamu sangat menyebalkan kamu. Orang belum minum kuenya kamu udah bungkus. Siapa? Orang belum minum kuenya dia udah bungkus. Dia udah bakal ke plastik. Istri saya tahu itu ada istri saya. Saya bilang sama dia, kok kamu menyebalkan sekali kamu. Kamu tahu kamu sudah diperhatikan orang. Menyebalkan, bukannya ada. Maka ternyata tetangganya dia bukan tidak suka sama dia. Ini sedikit apa ya? Tetapi kan itu bisa menguntungkan kita kalau kita bisa menyenangkan. Sini ada Ibu Rahel. Dulu kita waktu Natal-Natalan, yang tetangga di depan kita itu masih dinas. Dia dirjen perhubungan. Kalau ada mobil mewah, dia suka bilang, Pak Pendeta, kalau ada mobil mewah, masukkan ke garasi saya. Padahal dia orang Padang. Kalau ada mobil mewah, masukkan ke garasi. Karena kita coba menjadi menyenangkan dengan tetangga-tetangga. Sudah seperti itulah, memang sudah gitu Tuhan mau. Jangan mentang-mentang yang sudah dikatakan tadi oleh Pak Yongki, merasa. Kalau kita sudah mulai merasa, itu berbahaya. Merasa berhasil, merasa sukses, punya kedudukan, kaya, dan segala macam. Lebih dari orang lain, kalau kita sudah mulai merasa, itulah bakal kita akan melihat sedikit gangguan-gangguan dari sekian orang banyak. Nah sekarang yang next, kita masuk kepada poin yang kedua. Kita dipilih karena kita cocok sesuai dengan hati Tuhan. Yeremia pasal 3 ayat 12. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Bilang sama orang di sampingmu, kamu cocok dengan hati Tuhan. Bilang kamu sesuai dengan hati Tuhan. Saudara akan pulang, saudara sesuai dengan hati Tuhan. Saudara menemukan ayat ini membuat saya itu semangat satu malam, saudara. Waduh, karena begini, saya kan anak nakal. Saya istilah sekarang dulu preman. Istilah sekarang ya, kalau dulu kan bajingan atau apa ya, terham, kalau ada terham. Nah sekarang jadi preman. Nah saya dulu preman. Sekarang jadi hamba Tuhan, baru menemukan ayat ini, ternyata aku sesuai dengan hati Tuhan. Aku cocok dengan hati Tuhan. Maka Tuhan pilih aku menjadi gembala, menjadi pelayan Tuhan. Dan ini mau menimbulkan kebanggaan bagi semua yang ada di sini untuk para pelayan. Masih berapa menit? Haleluya. Ya, saudara, walaupun kita memang sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah dipilih oleh Tuhan menyenangkan Tuhan, tetapi masih bisa kita hilang. Saya coba next Roma pasal yang ke Kisah Rasul pasal 13 dan 22.
setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud. Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud dan kita semua. Tetapi Daud yang menyenangkan Tuhan itu masih tergelincir. Masih tergelincir dengan Batseba. Ya. Maka kita harus menjaga, melindungi apa yang Tuhan taruh dalam kita. Kita itu menyenangkan Tuhan, tetapi kan iblis belum dirantai. Dengan segala macam pengaruh dan pengaruh, dia akan mempengaruhi kita. Saya kalau membaca ini, Daud Tuhan ketemukan dan Tuhan katakan, Tuhan bersaksi loh. Tuhan bersaksi. Tuhan bersaksi tentang Daud bahwa dia berkenan di hati Tuhan. Tetapi dia masih tergelincir. Ini panggilan pelayanan untuk saya dan saudara. Hal yang paling berbahaya dalam pelayanan Tuhan adalah roh persaingan. Ini hal yang paling berbahaya untuk para pelayan Tuhan. Bilang sama orang di sampingmu, jangan suka bersaing. Tunjuk, jangan suka bersaing. Kalau roh persaingan itu dia muncul, saudara, kita mampu untuk menghalalkan segala macam cara. Selain roh persaingan, saya cuma kasih dua saja, karena saya akan bicara sedikit tentang ketiga. Adalah kekecewaan. Saudara bisa dikecewakan oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh orang tua, oleh jemaat, oleh pimpinan. Dan kekecewaan itu akan merampas 90% dari tenaga kita untuk melayani Tuhan. Bisa dikecewakan oleh istri, suami, anak, orang tua, pemimpin, bahkan jemaat. Bisa mengecewakan kita. Tapi kalau kita dewasa dalam Tuhan tidak perlu kecewa. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Semua ada jalur Tuhan dan ada batas-batasnya Tuhan. Maka bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, sekarang saya langsung aja, jangan perpanjang di sini. Tolong, Mas ada next satu. Belum, saya kelihatan ada yang tidak terketik ya oleh istri saya. Nah, ini kita dipilih karena kita punya potensi atau berkualitas. Tidak mungkin kita dipilih kalau kita tidak punya potensi. Bilang sama orang di kampung, kamu berkualitas. Dulu waktu saya, haleluya, karena kita dipilih Tuhan bukan tidak berpotensi, bukan tidak tahu apa-apa. Kita dipilih karena kita itu berpotensi, cuma memang potensi atau kualitas itu memang harus diproses. Sesuatu yang berkualitas itu, coba saudara lihat dulu satu ayat, mungkin ada ditulis di situ, ada di sini. Bukan buatan dunia, merek kita surga. Dengan pengertian saudara berkualitas, saya berkualitas. Buatan Allah. Pada 7 tahun yang lalu Indonesia dibanjiri dengan motor Cina yang 6 juta, 7 juta. Sekarang nggak ada. Tapi sudah ada Vespa yang tahun 70 muncul lagi karena berkualitas. Buatan Allah itu tanda saudara berkualitas, punya potensi. Amen. Ya. Nah, orang yang berkualitas itu tidak lekang oleh panas, tidak laku oleh hujan. Amen. Yang berkualitas itu mahal. Bilang kamu mahal. Bukan KW3, bukan KW2, tapi orisinal. Haleluya. Bilang kamu orisinal. Ya. Sudah tahu yang berkualitas itu tidak laku oleh hujan, tidak lekang oleh panas. Mahal, disukai orang, disenangi orang, dan dicari orang. Jadilah hamba Tuhan yang disukai orang, disenangi orang. Bukan yang dijauhi orang. Oh, sudah datang lagi dia. Datang lagi dia. Bawa proposal dia. Yang berkualitas tidak pernah bawa proposal. Ya? Betul kan? Enggak. Bagaimana orang berkualitas proposal terus?
Walaupun sebentar sudah bawa pulang sembako, itu cuma karena kebagian panitia aja. Itu bukan proposal, saudara. Anugerah Tuhan, saudara ya. Camat saya udah 3 kali pinjam duit sama saya. Yang terakhir belum bayar. Saya bilang maksud saya biarin aja. Yang penting aman-aman. Yang berkualitas disuka orang, dicari orang, disenangi orang. Satu malam setengah 12 datanglah orang ke rumah. Om begini begitu, om begini begitu. Enggak, teman-teman. Tolonglah om, tolonglah. Saya pikir ke tengah malam begitu ya, saya ikut. Jadilah seperti sekarang ini. Saudara tahu, saudara itu orang yang berkualitas. Jangan jual murah. Saudara itu mahal, amatornya mahal. Gak bisa punya kualitas bertepatan, saudara ya. Saya pakai ban ikat pinggang saya dari tahun 85. Ini ikat pinggang saya ini dari tahun 85 berkualitas. Harganya mereknya Casio. Kasih orang. Saya punya nakal tahun 85 itu datang keluarga saya dari Bekasi. Waktu itu memang dia orang bagus. Dia kasih ikat pinggang ke saya. Saya cari-cari harganya nggak dapat. Waktu itu baru ada Sogo. Baru ada Sogo di depan HI. Baru di situ saya pergi situ cari. Waduh, harganya mahal banget. Maka sampai sekarang nggak hancur-hancur, nggak rusak-rusak. Maka saya katakan ini pinggang, ini ikat pinggang ini ya sampai rusak masih ada, belum rusak, udah bagus. Belum rusak, bagus. Karena berkualitas. Jadi saudara tidak bisa dirusak dengan perkataan orang. Cuma perkataan orang merubah karakter saudara, bodoh saudara. Cuma tindakan orang merubah karakter saudara, bodoh saudara. Dia mau begitu ya makan restoran aja, masa bodoh. Itu orang-orang yang berkualitas, sahabat Tuhan yang berkualitas. Jangan jadi seperti anak-anak. Tersinggung. Karena apa? Merasa. Orang yang merasa suka tersinggung. Itu orang yang merasa. Jadi saya harapkan kita semua yang ada di sini, karena materi ini dipotong-potong seperti hampir tidak berurutan, karena panjang, saya sampaikan di sini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.